Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 9A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perangkat keras komputer atau hardware. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Perkenalkan, nama saya Naima. Perkenalkan, nama saya Salma. Perkenalkan, nama saya Pinka. Hardware atau perangkat keras adalah semua komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan. Hardware bekerja sama dengan software perangkat lunak untuk menjalankan berbagai tugas. Perbedaan hardware dan software. Hardware bersifat fisik dan nyata. Contoh monitor, keyboard, CPU. Software tidak memiliki bentuk fisik berupa program dan data yang memberikan instruksi kepada hardware. Contoh, sistem operasi Windows, aplikasi Microsoft Word. Keduanya saling melengkapi. Software tidak bisa berjalan tanpa hardware, dan hardware tidak memiliki fungsi tanpa software. Manfaat utama hardware adalah untuk memungkinkan komputer melakukan berbagai tugas komputasi dan pemrosesan data. Tanpa hardware, software tidak dapat berjalan atau berinteraksi dengan pengguna. Manfaat berdasarkan jenis hardware. Input devices. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan devices. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer. Ini sangat penting untuk memasukkan data, memberikan perintah, dan mengendalikan aplikasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk bekerja, bermain game, atau menjelajahi internet. Processing devices. Central Processing Unit (CPU) dan Graphics Processing Unit (GPU) berfungsi sebagai otak komputer. Manfaat utamanya adalah untuk melakukan perhitungan kompleks dan menjalankan program dengan cepat. Ini sangat krusial untuk tugas-tugas berat seperti editing video, rendering 3D, dan menjalankan game modern yang membutuhkan performa tinggi. Output devices. Perangkat output seperti monitor dan printer memungkinkan komputer untuk menyajikan informasi kepada pengguna. Manfaatnya adalah untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan, seperti dokumen yang dicetak, gambar yang ditampilkan di layar, atau suara yang dikeluarkan, membuat informasi menjadi dapat dilihat dan didengar. Storage devices. Perangkat penyimpanan seperti hard drive, HDD, dan solid state drive (SSD) memberikan kemampuan untuk menyimpan data secara permanen. Manfaatnya adalah agar data dan program tidak hilang saat komputer dimatikan, memungkinkan pengguna untuk menyimpan file penting, menginstal aplikasi, dan menjalankan sistem operasi. Contoh hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama, input device. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Contohnya yaitu keyboard untuk mengetik teks dan memberikan perintah. Yang kedua, mouse untuk menggerakkan kursor di layar dan memilih objek. Yang ketiga, scanner untuk memindai dokumen atau gambar fisik menjadi file digital. Yang keempat, output device. Perangkat ini menampilkan atau menyajikan informasi yang telah diproses oleh komputer, seperti monitor, menampilkan visual berupa teks dan gambar. Printer mencetak dokumen atau gambar digital ke media kertas. Speaker mengeluarkan suara atau audio. Processing device ini adalah otak komputer yang bertugas menjalankan instruksi dan mengolah data. CPU atau Central Processing Unit, komponen utama yang mengontrol semua operasi komputer. GPU atau Graphics Processing Unit dirancang khusus untuk mengolah gambar dan video. Sering ditemukan pada kartu grafis. Storage device. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan data, baik sementara maupun permanen. Contohnya RAM atau Random Access Memory. Menyimpan data
data yang sedang aktif digunakan oleh CPU secara sementara. Hard drive atau HDD dan solid state drive atau SSD menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, program, dan file. Internal components ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam casing komputer dan saling terhubung, seperti motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware lain seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. PSU atau Power Supply Unit mengubah daya listrik dari sumber utama dan mendistribusikannya ke seluruh komponen komputer. Perkembangan hardware adalah salah satu motor penggerak utama dalam sejarah teknologi informasi. Dari perangkat hitung mekanis yang besar dan lambat hingga perangkat canggih yang kita gunakan sekarang. Evolusi ini telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup. Tahapan perkembangan hardware secara garis besar, perkembangan hardware komputer dibagi menjadi beberapa generasi yang ditandai oleh perubahan teknologi komponen utamanya. Generasi pertama 1940-an sampai 1950-an, tabung vakum. Komputer pada era ini berukuran sangat besar serta dengan sebuah ruangan. Komponen utamanya adalah tabung vakum yang mudah panas dan tidak efisien. Contoh ENIAC dan UNIVAC 1. Generasi kedua 1950-an sampai 1960-an, transistor. Penemuan transistor menggantikan tabung vakum. Transistor jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Ukuran komputer menyusut drastis dan biaya produksinya menjadi lebih murah. Generasi ketiga 1960-an sampai 1970-an, sirkuit terpadu IC. Satu IC atau chip kecil mampu menampung banyak transistor. Ini memungkinkan komputer menjadi lebih ringkas dan memiliki kemampuan multitangkis. Contoh IBM System 360. Generasi keempat 1970-an sekarang, mikroprosesor. Penemuan mikroprosesor oleh Intel pada tahun 1971 mengintegrasikan seluruh fungsi CPU ke dalam satu chip tunggal. Ini adalah era lahirnya komputer pribadi PC yang terjangkau dan mudah diakses. Sejak saat itu, perkembangan berfokus pada peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi yang dikenal dengan hukum Moore, yaitu jumlah transistor dalam sebuah IC akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Tren dan masa depan hardware. Saat ini, perkembangan hardware tidak hanya berfokus pada miniaturisasi tetapi juga pada kecerdasan buatan AI. Perkembangan hardware khusus seperti Neuromorphic untuk memproses data AI dan machine learning secara efisien. Komputasi kuantum. Penemuan prosesor kuantum yang menggunakan qubit kuantum untuk melakukan penghitungan yang jauh lebih kompleks dan cepat dari komputer konvensional. Komputasi awan. Cloud computing. Komputer lokal menjadi lebih tipis dan ringan, sementara sebagian besar pemrosesan dan penyimpanan data dilakukan di server jarak jauh. Material baru. Riset terus dilakukan untuk menemukan material superkonduktor seperti
grepen yang dapat membuat komponen hardware lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.